Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, video ini adalah video bagian yang ke-33 dari soal latihan dasar OSN Fisika SMA ya. Dan di video ini kita masih membahas soal-soal yang diambil dari bukunya David Morin, Introduction to Classical Mechanics. Dan soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal yang berkaitan dengan tumbukan dan momentum anguler atau momentum sudut ya. Oke, sebelum kita bahas, teman-teman bisa mencoba dulu ya dengan cara pause videonya lalu dicoba. Nanti untuk jawabannya kita bisa diskusikan bersama dalam pembahasan di video ini. Oke, sekarang kita baca soalnya ya. Ini soal tentang ball hitting stick. A ball of mass m collides with a stick with moment of inertia E equal beta ml square relative to its center with its center of mass. Cm itu adalah center of mass ya. The ball is initially traveling at a speed v0 or v0 perpendicular to the stick. The ball strikes the stick at a distance d from the center, ya, see figure 8.36. The collision is elastic. Find the resulting translational and rotational speed of the stick and also the resulting speed of the ball. Oke, jadi ceritanya adalah ada bola yang menabrak batang ya atau stick ya, dan gambar itu kita lihatnya itu tampak atas. Jadi kita lihat gambar ini dari atas ya. Jadi kalau misalkan kita mau gambarkan itu misalkan batang ini ada di atas meja kemudian ditumpuk oleh bola gitu ya. Kalau kita bisa buat sketsanya misalkan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada meja misalkan, kemudian kita punya batang di sini. Batang ini ditumpuk oleh bola yang sedang bergerak seperti ini. Nah ini kalau kita lihat dari tampak samping kasusnya seperti ini ya. Kemudian kecepatan dari bola ini tegak lurus dengan batang. Jadi dia dibilang di sini adalah the ball is initially traveling at the speed VO or V0 perpendicular to the stick. Jadi dia tegak lurus, kemudian menabraknya the ball strike the stick at a distance d from the center. Jadi misalkan ini batangnya panjangnya L, jadi setengahnya adalah di sini. Ini adalah center of mass-nya, cm-nya di sini. Dan dia menabraknya pada jarak D dari center of mass-nya. Kemudian tumbukannya bersifat elastik ya, jadi dia itu elastic collision. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan resulting translational and rotational speed, jadi kecepatan translasi dan rotasi dari batang dan juga kecepatan dari bola. Jadi seperti itu ya kasusnya. Oke, sekarang kita mulai menganalisis ya. Yang pertama, kita bisa melihat karena ini di sini tidak ada gaya eksternal yang berpengaruh ke sistem ini, kita bisa tinjau hukum kekekalan momentum linearnya ya. Kita mulai dari hukum kekekalan momentum linear. Jadi, hukum kekekalan momentum linear. Maka kita akan punya persamaan momentum linear awal itu hanya dimiliki oleh bola ini. Jadi M dikalikan V0 itu sama dengan bola ini masih punya kecepatan setelah menumpuk. Oke, kita beri nama dulu ya. Jadi V1 adalah kecepatan bola setelah tumbukan ya. Kecepatan bola setelah tumbukan. Kemudian setelah ditumbuk oleh bola, tentu saja batang ini juga akan punya kecepatan translasi yang dimiliki oleh pusat masanya, atau kita sebut nanti kecepatannya dia setelah ditumbuk adalah V2. Nah, misalkan nih kita punya V2, maka ini masih kita tambahkan dengan masanya adalah M kecil dikalikan dengan V2. Oke, ini persamaan kita yang pertama yang kita dapatkan dari hukum kekekalan momentum linear ya. Nah, V2 di sini berarti adalah kecepatan batang. Ya, V2 itu kecepatan batang setelah tumbukan ya. Karena sebelum tumbukan batangnya itu diam. Kemudian setelah itu kita sederhanakan persamaannya. Ini kita tulis dulu. Kita sederhanakan dengan cara kita untuk menyederhanakan ya, beberapa video sudah saya bahas. Jadi kalau kita punya di sini ada M besar, di sini ada M besar, kemudian ada M kecil, maka untuk menyederhanakan kita bagi semua aja dengan M besar supaya persamaannya jauh lebih bagus. Jadi M besar dibagi M besar itu habis ya, 1 V0 sama dengan V1 plus M kecil per M besar V2. Nah, ini kita sebut persamaan 1. Atau satu lagi caranya yaitu kita misalin aja biar kita tidak menulis berulang-ulang. Maka kita misalkan M kecil per M besar sama dengan P misal ya. Jadi kita akan dapatkan persamaannya V0 itu sama dengan V1 plus PV2. Ini jauh lebih ringkas ya. Ini persamaan kita yang kedua. Maaf, yang pertama ya. Ini baru kita mulai persamaannya.
Lalu apalagi yang bisa kita pakai ya? Karena di sini ada tumbukan juga dan setelah ditumbuk batang ini tentu saja tidak hanya bergerak lurus ya. Karena di sana nanti akan ada torsi. Maka karena atau kita lebih tepatnya sebut sebagai impuls angular ya. Jadi karena ada impuls angular yang bekerja pada batang ini, maka setelah tumbukan ini batang juga akan bergerak rotasi. Jadi selain bertranslasi, jadi kalau kita gambarkan selain dia bergerak translasi, dia juga nanti akan bergerak rotasi. Jadi gerakannya nanti akan kira-kira seperti ini ya. Jadi batangnya sambil bergerak ke kanan kalau kita pakai gambar yang atas, tapi juga sambil berputar. Nah, berarti kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum sudutnya ya. Hukum kekekalan momentum sudut atau momentum angular terhadap pusat massa dari batang. Berarti kita akan punya persamaan M besar dikali V0 dikali D sama dengan M besar dikali V1 dikali D, kemudian plus untuk batang sendiri dia akan punya momentum sudut sebesar I dikalikan omega. Nah, jadi seperti ini. Kita buka untuk I-nya ya. M besar dikali V0 dikali D ditambah dengan M besar dikali V1 dikali D, kemudian I adalah momen inersia batang terhadap poros di pusat massanya. Maka kita akan punya persamaan 1/12 M L kuadrat ya. M-nya M kecil untuk batang dikalikan dengan omega. Identik dengan cara tadi, kita bagi semuanya dengan M besar ya. Ini kita bagi dengan M besar, maka kita akan dapatkan V0 kali D sama dengan V1 kali D ditambah dengan 1/12 M kecil dibagi M besar itu P dikalikan L kuadrat dikalikan omega. Nah, ini adalah persamaan kita yang kedua. Oke ya, jadi kita lihat lagi. Oh maaf, sepertinya I-nya, oh iya, I-nya di sini tidak menggunakan 1/12 tapi dia menggunakan notasi beta ya. Jadi kita tinggal ganti aja konstantanya di sini nggak pakai 1/12 tapi pakai beta ya. I-nya dia pakai beta, kita ikutin aja. Jadi beta ML kuadrat, berarti ini beta dikalikan PL kuadrat ya. Beta PL kuadrat, karena M kecil per M besarnya adalah P. Oke ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa kita pakai di sini? Kita bisa menggunakan data dari sini ya, dari petunjuk bahwa tumbukannya adalah elastik. Kalau tumbukannya elastik berarti energi kinetiknya kekal. Maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi kinetik untuk membuat satu persamaan baru lagi. Hukum kekekalan energi kinetik kita akan punya setengah M V0 kuadrat ya. Energi kinetik awalnya adalah setengah M besar V0 kuadrat sama dengan setengah M besar V1 kuadrat. Kemudian ditambah setengah M kecil V2 kuadrat, kemudian ditambah yang rotasinya ya, setengah dikalikan I omega kuadrat. Oke, karena semuanya punya setengah, maka kita bisa bagi dengan setengah. Nah, setengahnya bisa kita habiskan di sini. Maka kita punya M besar V0 kuadrat sama dengan M besar V1 kuadrat plus M kecil V2 kuadrat plus beta M kecil L kuadrat omega kuadrat. Sama dengan sebelumnya, kita bagi semua dengan M besar supaya mudah. Berarti kita punya V0 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Oh maaf, M kecil per M besar itu P V2 kuadrat plus beta PL kuadrat omega kuadrat. Nah, dapat ya? Ini persamaan kita yang ketiga. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, kita di sini punya variabel V1, V2 dan omega karena yang lainnya itu konstan ya. Ada di soal maksudnya ya. Berarti punya 3 variabel dan punya 3 persamaan. Artinya persamaan ini sudah bisa kita selesaikan ya. Oke, kita akan coba selesaikan persamaan 1, 2, dan 3 untuk menemukan V1, V2, dan omega. Oke, kita mulai dengan cara kita lihat dulu persamaan 1 mengandung V1 dan V2, persamaan 2 mengandung V1 dan omega, dan persamaan 3 yang paling kompleks ya. Jadi kita akan mulai dengan memasukkan persamaan 1 ke 2. 1 ke 2 tidak membantu, berarti persamaan 2 kita ambil V1-nya. Atau persamaan 2 kita ambil omeganya, persamaan 1 kita ambil V2-nya ya. Oke, jadi kita bisa mulai dengan seperti ini teman-teman. Persamaan 1 ambil V2-nya, jadi persamaan 1 kita bisa tuliskan ya, ambil V2-nya berarti V2 itu sama dengan V0 dikurang V1 dibagi P ya. Kemudian persamaan 2 kita ambil nilai dari omeganya.
Berarti omega sama dengan V0 dikurang V1 kan bentuknya sama ya. Dikalikan dengan D, ya, karena ini V0D, kita pindah ke kiri, V1D dibagi dengan beta PL kuadrat. Jadi beta PL kuadrat. Ini nilai omeganya. Nah, ini yang kita substitusikan ke persamaan 3 ya. Jadi persamaan 1 dan 2 masuk ke 3. 1 dan 2 kita substitusikan ke persamaan 3, maka kita akan dapatkan V0 kuadrat sama dengan V1 kuadrat. Kita tulis dulu V1-nya. Kemudian ditambah dengan PV2 kuadrat. V2 kuadratnya adalah V0 min V1 per P. V0 min V1, kita tulis kuadratnya di sini. Dibagi dengan P kuadrat berarti, karena dia V2 kuadrat. Kemudian plus beta PL kuadrat omega kuadrat. Omeganya adalah V0 min V1 kuadrat dikali D kuadrat dibagi dengan beta kuadrat P kuadrat L pangkat 4 ya. Jadi seperti ini. Bentuk dasarnya seperti ini. Kita bisa mulai dengan sederhanain dulu persamaannya. Ya, ini P-nya bisa kita coret 1, kemudian betanya bisa kita coret 1, P kuadratnya bisa kita coret 1 dengan atas, L kuadratnya habis, yang bawah tinggal pangkat 2 ya. Maka kita tulis ulang, jadi V0 kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat plus V0 min V1 kuadrat per P, kemudian plus lagi V0 min V1 kuadrat ya. Kita tulis seperti ini lagi, maaf. Ini V0 minus V1 kuadrat D kuadrat, kemudian yang bawah adalah beta PL kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan ya bentuk yang ini. Oke, kita pindah ke sini ya. Jadi yang V1-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi V0 dikurang V0 kuadrat dikurang V1 kuadrat ya. Sama dengan V0 min V1 kuadrat per P plus V0 min V1 kuadrat dikalikan D kuadrat per beta PL kuadrat. Oke, selanjutnya gunakan sifat aljabar ya. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, kita bisa dapatkan jadi V0 min V1 A min B A plus B ya. V0 plus V1. Tujuannya apa? Tujuannya supaya faktor V0 min V1 bisa kita hilangkan dengan yang kanan ini ya. Yang kanan kita keluarkan V0 min V1 kuadratnya, kita keluarin. Berarti kita tinggal punya 1 per P ditambah dengan D kuadrat per beta PL kuadrat ya. Nah, seperti ini. Maka V0 min V1-nya bisa kita coret 1. Maka kita tidak bermain dengan bentuk kuadrat lagi. Nah, berikutnya untuk menyederhanakan saja, teman-teman lihat 1 per P. P itu kan M per M ya tadi. Kemudian ada D kuadrat, ada beta, ada P, ada L kuadrat. Semuanya ini merupakan suatu konstanta. Tidak ada hubungannya dengan V1 maupun V0 ya, atau V2. Nah, maka sekali lagi, ini hanya untuk mempermudah kita mengerjakan matematikanya. Bentuk yang ini, yang kita beri warna hijau ini, ya, kita akan misalkan dia, misalkan menjadi K. Nanti di hasil akhir baru kita ganti ya. Jadi ini kita misalkan menjadi K. K ya, K kecil boleh, K besar boleh. Terserah mau ganti dengan huruf apapun ya. Maka kalau itu kita misalkan jadi K, persamaannya jadi seperti ini. V0 min V1 sama dengan V0 plus V1 sama dengan K dikalikan V0 min V1. Jadi lebih ringkas, V0 plus V1 sama dengan KV0 minus KV1. Nah, kita dapat nilai V1-nya ya dengan mengelompokkan yang V1. Jadi ini V1 dalam kurung 1 plus K sama dengan V0 dalam kurung K min 1. Nah, dapat nilai V1-nya. V1 sama dengan V0 dikalikan dengan K min 1 dibagi dengan K plus 1. Nah, ini adalah nilai V1-nya. Ini persamaan yang keempat ya. V1 itu tadi apa? V1 adalah kecepatan bola setelah tumbukan. Jadi kita bisa dapat yang hasilin dulu ya. Resulting speed of the ball after collision. Kita dapat nilai V1-nya dengan cara menggantikan nilai K-nya ya.
kita gantikan nilai K-nya berarti V1 sama dengan V0 dikali dengan K itu adalah 1 per P. Ingat P-nya adalah M. P-nya apa tadi? P-nya adalah M kecil per M besar. Jadi V0 dikalikan M kecil per M, K dulu ya, kita ganti dengan K dulu. Jadi 1 per P, 1 per M kecil per M besar, ditambah dengan D kuadrat per beta L kuadrat, dikalikan dengan P itu M kecil per M besar ya. Nah, seperti ini. Dibagi dengan K, K-nya sama lagi, ya, maka kita bisa copy aja ini. Dibagi dengan K plus 1. Oh, ini masih ada minus satunya. Masih ada min 1. Ini min 1. Kemudian dibagi dengan yang atas ini, tapi dia plus ya. Kita copy aja yang ini. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian tandanya adalah plus 1. Oke, kita dapatkan nilai dari V1-nya untuk kecepatan bola setelah tumbukan ya. Kita dapat nilainya sepanjang ini. Kalau mau disederhanakan silakan disederhanakan ya. Jadi tinggal kita balik-balik aja itu yang ada M-nya ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, karena ini jawabannya cukup panjang, sekarang untuk memastikan kita cek dimensinya ya. Jadi 1 dibagi, ini kan V0, V1 sama dengan V0 kali sebanyak ini ya. Jadi harusnya yang di dalam kurung ini dimensinya tidak punya dimensi. Kita cek. 1 dibagi M kecil per M besar. M kecil per M besar itu nggak ada dimensinya, berarti ini habis ya. Ini aman ini ya. Kemudian D kuadrat per L kuadrat itu aman, karena D kuadrat itu panjang, L kuadrat itu panjang, kemudian M per M juga aman ya. Kemudian dikurang 1, ini 1 juga aman. Yang bawah sekarang 1 per M kecil per M besar aman. Oh, D-nya ini kurang kuadrat ya. Kita tulisnya kurang kuadrat karena K-nya tadi adalah D kuadrat ini. Kemudian M kecil per M besarnya aman, kemudian plus 1. Oke, jadi secara dimensi ini sudah betul ya, secara dimensi ini D kuadrat, maaf ya. Oke, kita cek dulu untuk persamaan-persamaannya. Oke, sepertinya sudah aman ya untuk persamaan kita. Jadi untuk nilai V1-nya sudah dipastikan nilainya seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menyederhanakan bentuk yang ini juga bisa ya. Jadi kalau mau disederhanakan juga boleh, yaitu dengan menyamakan penyebutnya ya. Menyamakan penyebutnya, lalu yang bawah ini mestinya bisa dicoret karena penyebutnya itu sama. Nah, itu silakan bisa dilanjutkan sendiri. Tapi bentuk dasar dari V1 itu seperti ini ya. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai V1, otomatis V2 bisa kita cari ya dengan menggunakan persamaan 1 kan. Jadi V2-nya kita bisa cari menggunakan V2 itu sama dengan V0 per P, biar gampang kita pecah aja jadi persamaan 1 ini. Jadi kita pecah V0 per P, V0 per P dikurangi V1 per P ya. V1 per P. Atau V1-nya teman-teman tinggal gantikan dengan persamaan kita yang ke berapa ini. Kita misalkan ini 2, ini 4 ya. Persamaan kita yang keempat. Jadi persamaan 4-nya kita pindah sini aja kita ya. Persamaan 4-nya kita pindah sini. Ini persamaan 4. Nah, kita tinggal gantikan V1-nya yang ada di sini dengan persamaan 4. Tulis saja apa adanya, lalu kalau mau disederhanakan silakan disederhanakan. Nah, triknya biar lebih mudah, teman-teman jangan pakai persamaan jadinya, tapi pakai persamaan yang sebelumnya ini, yang masih menggunakan nilai K. Jadi nanti penyederhanaannya jauh lebih simpel. Jadi kita akan dapatkan seperti ini. V2 sama dengan V0 per P ya. P-nya itu adalah M kecil per M besar, betul ya, M kecil per M besar, dikurangi 1 per M kecil per M besar, atau biarkan dulu dalam P, ya nanti kita P-nya di akhir aja, di V0 per P, dikurang V1-nya adalah V0 dalam kurung K min 1 dibagi dengan K plus 1. Oke, seperti ini, berarti V2-nya nanti kita akan punya bawah kita akan dapat P dikalikan K plus 1, maka kita kalikan berarti V0 K plus 1 minus P V0 K min 1 ya, atau V2 nya itu sama dengan K plus 1 dikurang dengan P K min 1 dalam kurung ini V0 dibagi dengan P K plus 1. Oke, kemudian kita buka yang ada di dalam kurung ini. Kita akan dapatkan K
K plus 1 minus P plus minus PK plus P ya, minus PK plus P. Adakah yang bisa dikumpulkan? Nah, ternyata ini semuanya terpisah ya, tidak ada yang bisa kita gabungkan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal digantikan nilai K-nya dengan menggunakan ini yang warna hijau dan nilai P-nya dengan menggunakan yang M kecil per M besar. Maka kita dapatkan persamaan untuk V2. Jadi menggantinya di bagian akhir aja ya, jangan di awal supaya kita tidak berurusan dengan bentuk yang panjang seperti ini. Kalau sudah di sini kan kita tinggal substitusi. Nah, demikian juga dengan omega ya. Omega itu kita dapatkan dari persamaan 2, yaitu V0 min V1 dikali D per beta PL kuadrat. Nah, V1-nya tinggal diganti pakai persamaan 4 yang sebelum kita sederhanakan ini. Dengan cara yang sama dengan V2. Teman-teman bisa lanjutkan. Jadi setelah mendapatkan V1, pasti kita bisa mendapatkan V2 dan omega. Karena V2 dan omega semuanya bergantung pada V1 di sini. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal ini. Sisa pengerjaannya silahkan bisa dilanjutkan. Karena itu tinggal mensubstitusi aja. Tetapi ide soalnya sudah kita bahas ya. Kita menggunakan hukum kekekalan momentum, baik linear maupun sudut, dan hukum kekekalan energi kinetik. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video pembahasan OSN Fisika SMA selanjutnya. Sampai jumpa.